Ya itu sih, kalau biasanya aku tuh pacaran makan dimanapun. Iya, apalah itu. Happy family atau apa. Namanya lebih dekat dengan Kak Jordi. Jadi ini mungkin untuk Sobat Grit yang ya kita supaya kita lebih mengenal Kak Jordi aja, atau mungkin yang sebelumnya belum tahu tentang Kak Jordi ya, Ya, Kak. Oke, ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Yang pertama ya. ada hal sederhana yang buat Kak Jordi bahagia. Hal sederhana yang membuat aku bahagia untuk saat ini adalah senyuman mamaku. Banget. Sumpah. Ini aku nggak mendramatisir, tapi Iya. kadang aku udah kerja seharian gitu kan. Kadang aku juga sibuk sendiri gitu. Tapi kalau pulang ngeliat mamaku tuh senyum, seneng aja gitu. Oh berarti everything's going well gitu. Betul, Gitu sih. keren. Oke, lanjut. Nomor 2 ada 3 hal yang saya tidak suka dari diri saya. Tiga hal yang tidak saya suka dari diri saya adalah jarang mendengarkan diri sendiri. Oh iya, seperti Baskara. Seperti Baskara, karena ya kadang aku tuh masih takut untuk mengambil keputusan. Masih butuh orang lain untuk mengambil keputusan. Itu satu. Kedua, apa ya? Mungkin aku karena aku nggak suka makan sayur. Kakaknya emang nggak enak ya, Kak? Aku nggak. Oh iya, sama. Iya, aku susah banget makan sayur, dan itu kadang-kadang merugikan diri sendiri kan, kayak jadi gampang sakit atau apa itu. Apalagi ya, mungkin lebih ke tentang diri sendiri ya, yang aku nggak suka dari aku. Terlalu baik sama orang tuh gimana ya? Enggak. Enggak, itu tuh orang lain first kali ya. Iya, people pleasing terus, gitu, people pleaser. Iya. Ya, kadang suka benci aja, kayak ngapain sih Jor gitu. Lo kan juga butuh istirahat, atau kayak nggak bisa nolak gitu. Oh, mungkin itu, tidak bisa menolak ajakan orang lain. Nggak enakan gitu. Oke, menarik. Lanjut. Ada orang yang paling kakak benci atau nggak suka atau bikin risih deh di dunia ini tuh seperti apa? Sifat Kak. Sifat ya. Ada beberapa sih. Mungkin bukan nggak suka sih, tapi kayak kenapa sih lo kayak gitu kan. Iya, Kak. Satu, ini yang paling ngepop di kepalaku aja ya. Boleh. Orang yang meremehkan waktu. Oke. Aduh, orang yang meremehkan waktu dan janji, itu sih. Oke. Karena dia bisa menghargai kita dan maksudnya jadinya disrespect, dan aku jamin akan ada domino effect dari itu. Kalau kita tidak menghargai waktu, nanti jadinya schedule yang udah diatur berantakan. Kalau kita tidak menghargai janji, jadinya kita jadi trust issue lah, jadi merubah orang lain cara melihat, jadi ribet lah, jadi domino effect gitu. Ini aku berbicara juga untuk diri aku sendiri ya. Kadang aku juga suka kayak 5 menit lagi deh gitu. Atau misalnya kayak aduh udah janji tapi ya udahlah, dia doang nggak apa-apa gitu. Jadi ini buat diri aku juga. Oke. Itu pertama. Terus ada lagi kah? Udah sih, itu sih. Yang paling pikiran sekarang ya, Kak. Oke, lanjut. Ya. Ada pujian apa yang paling seneng Kakak denger? Maksudnya apa nih pujian? Kalau misalnya orang ngomong itu tuh aku seneng gitu ya? Iya, banyak ya Kak, jadi bingung. Bukan. Ini sih yang bikin aku, pujian yang bikin aku semangat. Kayak misalnya kayak, Jor, lu capek ya kerja, tapi makasih ya dengan, ya mama sih biasanya kayak makasih ya nak gitu, udah sayang sama keluarga gitu. Terima kasih udah bisa jaga kepercayaannya untuk bekerja, tapi bertanggung jawab juga. Nah itu tuh pujian-pujian yang bikin aku kayak, oh iya ya, berarti aku udah melakukan hal yang benar nih, yuk lanjutin gitu. Kayak gitu sih, biasanya dari keluarga tuh yang sering bikin semangat kan, dari sahabat yang jarang ketemu, kayak, ih Jor kita udah jarang ketemu ya, udah sibuk masing-masing, tapi gue senang sih ngeliat lo udah sejauh ini. Kayak gitu tuh bikin aku kayak, oh terima kasih sudah mengapresiasi gitu. Betul apresiasi. Dan juga dari hal terkecil kan itu kan,
Iya itu kecil, kita nggak perlu dipuji yang karena dapat penghargaan apa, tapi karena dipuji sudah bertahan, itu udah dipuji karena sudah bertahan sejauh ini, itu udah lega banget gitu. Setuju banget. Oke, lanjut. Ada lagu yang cocok dengan kondisi percintaan kakak sekarang? Aduh, apa ya? Lagu yang cocok sama percintaan aku sekarang. Karena aku tidak mungkin karena aku sekarang tidak berada di level romance. Oke. Benar-benar sekarang aku sedang berada di titik dimana aku memprioritaskan tuh family gitu. Oke. Family dan karir. Jadi apa lagu yang cocok dalam kondisi itu ya, yang kayak ya mungkin nanti dulu lah gitu. Mungkin ada saatnya nanti untuk aku bakal respon gitu. Tapi untuk sekarang prioritasnya bukan itu. Nggak tahu deh itu judul lagu apa ya. Apa ya? Mungkin My Family kali. Iya, apalah. Happy Family atau apa. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ada. Coba buat rencana kencan romantis versi Kak Jordi nih. Walaupun orangnya nggak ada tuh aku suka berandai-andai gitu. Yang kayak nanti kalau misalnya gue pacaran kesini kali ya. Terus kayak nanti konsep resepsi gitu-gitu tuh suka. Iya, tapi bagus dong. Terpintas. Nanti kalau pacar terus ya tinggal laksanain. Iya. Apa ya, biasanya aku kalau misalnya pacaran itu nggak suka yang mewah-mewah. Nggak suka yang ribet-ribet, yang kayak iya nih kita harus kesana tapi harus dress up gitu tuh malas banget. Aku lebih suka, mungkin karena aku juga orangnya nggak neko-neko yang kayak makan di mana aja gitu. Paling aku ya itu sih, kalau biasanya aku tuh pacaran makan dimanapun. Betul. Sesuai mood. Terus biasanya aku suka traveling ke alam. Iya, setuju banget. Ke pantai, tapi bukan yang kayak bermewah-mewah gitu ya. Maksudnya bukan yang kayak konsep banget gitu. Karena menurutku ketika aku lagi quality time sama seseorang tuh bukan soal kitanya gitu, tapi aku sama dia dan orang sekitar juga gitu. Gimana mungkin ya bukan jelasannya? Bukan sosok jadi anak indie. Lebih kayak apa? Bukan masalah tempat nggak sih, tapi lebih kayak bukan masalah tempat, tapi quality time kitanya gitu. Bukan yang kayak harus fancy atau harus artsy buat Instagramable gitu, enggak. Iya. Selama kita berduanya nyaman, ya kalau misalnya cuman di dalam rumah atau misalnya cuman pergi ke ngopi di mana gitu, menurutku itu udah asik gitu. Jadi aku tipikal yang kayak gitu. Ngopi di Punjerut. Itu asik loh. Iya tahu, tapi sekarang lagi hujan Kak, jadi kayak. Iya benar. Iya paling. Dan Bandung tuh, aku kan udah lama ya nggak ke Bandung ya. Ini intermezzo, tapi Bandung macet banget. Kak, pasti Kak, ini mah informasi. Jadi rata-rata kayak Bandung itu kalau mall dan lain sebagainya, mereka biasanya orang Bandungnya sendiri tuh pergi-pergi di hari weekdays. Nah, tahu weekendnya banyak orang Jakarta yang datang, jadi kita malah diem di rumah. Aku kan soalnya pernah tinggal di Bandung kan 5 tahun atau 6 tahun lalu. Terus aku udah jarang lagi ke Bandung. Terus sekarang lumayan sering ke Bandung kan karena syutingnya di Bandung 2 bulan. Itu yang kayak kok penuh dengan plat B. Kita kadang bete tahu. Iya, tapi mungkin memang Bandung kan sangat dekat dengan Jakarta ya. Jadi pilihannya cuma Bandung gitu. Dan banyak alam juga, banyak makanan kan. Alam, iya. Cuacanya juga masih segar-segar, dingin-dingin gitu kan. Setuju. Gitu. Oke, lanjut. Pada pertanyaan selanjutnya ada kenakalan yang pernah Kakak lakuin waktu kecil. Waktu kecil? Iya. Apapun. Kalau sekolah itu kayaknya itu udah. Ya, semua orang pernah. Iya. Kenakalan waktu kecil. Apa tuh? Ada sih, ada. Jadi waktu itu aku lagi mudik ke Padang, ke Pekanbaru. Kalau lagi Lebaran gitu kan biasanya suka ada petasan kan. Iya. Kayak petasan kembang api gitu. Nah aku sama sepupuku nih satu orang, kita beli petasan terus kita nyalain petasannya, kita masukin ke kantong sepupuku aku yang cewek. Itu meledak, terus kantongnya bolong, terus dia nangis. Kakak pasti nangis. Dia nangis terus yang kayak kita dimarahin kan sama ibunya sama tante aku. Ini gimana sih?
bahaya terus kita yang kayak sorry. Itu sih kenakalan yang aku ingat. Apalagi ya, dibilangin aku tuh orangnya penurut, bener-bener takut banget. Penurut itu aja abis aku ngelakuin itu guilty-nya gila-gilaan gitu, langsung yang kayak terus yang kayak langsung diem gitu, langsung mengurung diri gitu, kayak merasa manusia paling berdosa. Tapi kasihan banget. Oke lo mungkin ini jahat sih, tapi kalau temen ya udah, tapi kan kalau saudara iya tapi kalau diingat lucu juga ya gitu. Gitu sih. Lanjut ke ada pertanyaan selanjutnya, ada ya. terendah dalam hidup kakak. Apa? Titik terendah dalam hidup kakak. Titik terendah dalam hidup aku itu yang tadi aku cerita tahun ini. Jadi selama aku hidup 27 tahun ini kan aku terlahir di keluarga yang alhamdulillah kasih sayangnya tuh lengkap gitu kan, dari mama, papa, adik-adik, nah tante, om, nenek gitu. Nah, aku kira titik terendah aku itu tadinya cuman aku dipecat dari kerjaan gitu. Itu aku soalnya galau waktu itu. Aku pernah kerja sama orang terus dipecat 3 hari aku nggak makan gitu kan. Wow. Aku kira iya, karena aku udah suka banget sama kerjaan itu, tapi ternyata ada 1-2 hal yang tidak sejalan, akhirnya aku di-stopin. Dan itu bikin aku sedih gitu, karena udah suka sama lingkungan kerjanya segala macam. Aku kira itu, ternyata enggak. Ternyata tahun ini aku mengalami titik lebih rendah lagi gitu, yang kayak ditinggal sama papa. Yang bikin itu jadi rendah, bukan rendah, yang bikin itu jadi sedih banget dan kayak bikin down lah. Itu yang kayak bikin down ya, bayangan, terus yang kayak pemikiran kayak nanti gue nggak ketemu dia lagi, terus yang kayak gimana nih kalau misalnya butuh pendapat, kalau misalnya nanti lagi sakit siapa ya, gitu-gitunya lah yang bikin itu jadi kayak sakit dan lumayan terpuruk. Cuman dengan semangat yang ada di keluargaku juga, ikhlas gitu kan, terus kayak juga nggak ada gunanya untuk kita bersedih dan larut terlalu lama gitu, larut dalam kesedihan terlalu lama. Ya udah, show must go on. Yang penting kita punya rasa sayang itu, walaupun orang udah nggak ada, aku yakin koneksinya tuh masih ada gitu. Yang kayak aku suka ngerasa setiap keputusan, setiap apapun yang aku dan keluarga aku lakukan itu berdasarkan persetujuan papa gitu tuh selalu terasa, masih terasa gitu. Jadi ya itu titik terpuruk aku, tapi bukan yang membuat aku jadi orang yang berbeda, justru ya mungkin berbeda tapi in positive way gitu. Ya, tapi kan kalau kita look back ya kan, kita kayak berarti kalau misalnya aku nggak keluar dari kerjaan itu mungkin aku nggak akan seperti ini sekarang. Iya, betul banyak banget kayak hikmah atau kayak baru-baru nyadarin kayak iya ya, mungkin Tuhan merencanakan ini di tahun sebelumnya karena tahun ini gue akan ditinggal nih sama bokap gitu. Mungkin gue nggak jodoh dulu sama dia karena di tahun ini gue ada yang hal lain yang harus gue prioritaskan dulu gitu. Jadi memang semuanya tuh connect the dots dan jadinya membuat aku tuh jadi berpikir kayak ya udah, sekarang apapun yang terjadi aku nggak akan marah, aku nggak akan sesalin. Mungkin ini adalah rencana untuk nanti kita ke depannya. Gitu kan pasti. Setuju. Keren banget. 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Ada apa yang orang nggak tahu tentang Kak Jordi? Apa ya? Orang nggak tahu tentang aku kan soalnya aku ekstrovert banget sih ya. semuanya aku ceritain ke orang baru, ke orang lama tuh biasanya aku terbuka. Jadi yang nggak diketahui apa ya? Ya aku nggak punya pacar, semua udah tahu. Ada beberapa yang nggak tahu di situ. Ya apa ya, kayaknya semua orang udah tahu sih tentang hidupku. Paling kayak ya tadi aku nggak suka makan sayur. Terus dan itu teman yang masih kecil yang itu ya Kak, yang nyimpen petasan. Iya, itu aku juga baru pertama kali ngasih tahu kayak gitu sih. Soalnya aku beneran orangnya ekstrovert. Kayak senggol curhat gitu orangnya. Gitu. Yang terakhir nih, ada quote favorit Kakak atau kalimat favorit Kak Jordi nih? Aku lupa kalimat yang ininya, the exact wordnya aku lupa. Cuman yang selalu aku pegang dalam aku ngejalanin kehidupan sehari-hari itu adalah treat orang lain sebagaimana
kamu mau di-treat sama orang itu gitu. Betul. Jadi nggak bisa terlalu egois, nggak bisa selalu menyalahkan orang lain. Kadang kita juga harus introspeksi gitu, kenapa ya kok kita dimusuhin sama orang, atau misal kok ada yang ngomongin gue nih, oh mungkin selama ini gue juga ngomongin orang kali ya gitu. Jadi itu yang selalu aku pegang dalam prinsip aku sih. Ketika kita mau dihormati sama orang, ketika kita mau dihargai sama orang, ketika kita mau disayangi sama orang, ya kita juga harus sayangi orang itu, hargai orang itu gitu. Nggak bisa yang kayak gue maunya disayangin nih tapi gue nggak sayang sama orang. Ya, jadi kayak gimana ya, karma sih. Aku percaya banget karma. Betul. Setuju banget. Itu quotes dan prinsip yang aku jalani gitu. Prinsip hidup yang aku selama ini selalu ingat. Betul. Gitu. Mungkin apa yang kita apa yang kita buat ya, beri itu yang kita terima gitu. Iya, setuju. Ini aku salvo kata Anggita, katanya Kak Jordi kemarin ke Bandung. Mungkin dia baru datang. Kak Jordi ada di Bandung. Sampai saat ini masih di Bandung. Sampai saat ini. Saat ini. Oh, berarti masih syuting ya Kak di situ sekarang? Masih sampai bulan Desember masih di Bandung. Oh, wow. Jadi barudak Bandung. Barudak Bandung pisan. Barudak Bandung pisan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.